Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Semoga Allah yang maha mulia memuliakan kita semua yang hadir di rumah Allah ini dan menerima segala amal ibadah kita, qiyamul lail kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, dan semua amal kebaikan kita di hari ini. Allah terima, Allah golongkan kita semua dalam golongan hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Siapapun di antara kita atau keluarga kita yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit atau terbaring di rumah, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan yang lebih baik. Bagi kita semua yang sedang berjuang menjemput rezekinya Allah dengan berbagai macam aktivitas dan pekerjaan, kita doakan mudah-mudahan Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan. Kasih, tolong itu deh, tarik dari bawah. Nah, bagi kita yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, semoga Allah berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, sehat di hari ini? Alhamdulillah. Senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu sekalian, lama kita tidak berjumpa. Alhamdulillah hari ini kita jumpa kembali. Masih Syawal, meskipun kita sudah berada di penghujung Syawal, saya ucapkan mohon maaf lahir batin jika ada salah-salah di antara kita. Dan alhamdulillah tanpa terasa ya, Ramadan kita tunggu, Ramadan sudah selesai. Syawal kita tunggu, tinggal 2 hari lagi insyaallah Syawal pun akan berakhir. Masuklah Zulqaidah, Zulhijjah, berangkatlah haji, dan terus begitulah hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mumpung masih Syawal di terakhir, tema kita di hari ini adalah menjaga dan meneruskan kebiasaan baik Ramadan setelah Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Ramadan itu telah mengasah, telah menempa jiwa kita sehingga hari ini, di Syawal ini, kita kembali menjadi pribadi yang spesial, pribadi yang dalam bahasa Al-Quran adalah pribadi yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling hebat, orang yang paling keren, itu adalah orang yang bertakwa. Jadi ukuran kesuksesan seorang itu bukan dilihat dari pangkatnya, bukan dilihat dari hartanya, tapi dilihat daripada ketakwaannya. Sehingga wajar kemudian Ramadan itu menempa jiwa kita menjadi pribadi yang bertakwa. Mungkin kalau ditanya sama Ustaz Hendra dan kita bersama, ya, apa sih mimpi hidup kita dari bangun tidur tadi sampai lagi mau tidur lagi? Ayo coba. Atau sama sekali tidak punya mimpi, kira-kira begitu dalam hidup ini. Kebanyakan di kita mungkin mimpinya lah duniawi. Bagaimana kemudian bisa punya harta yang banyak, bagaimana punya ilmu yang banyak, punya jabatan yang banyak, dan seterusnya. Itu mungkin catatan daripada mimpi-mimpi hidup kita. Tapi pernah enggak kita bermimpi menjadi pribadi yang bertakwa, yang itu mengantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat? Nah, oleh karena itu takwa itu sudah kita raih dengan pelaksanaan Ramadan. Maka pertanyaannya, mampu atau tidak kita menjaga nilai-nilai takwa itu setelah Ramadan, atau sebaliknya kita kembali menjadi pribadi yang tidak bertakwa? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau begitu pertanyaannya adalah nilai-nilai apa yang harus kita jaga setelah Ramadan? Yang pertama adalah nilai rajin membaca Al-Quran. Jika Ramadan bibir kita basah dengan bacaan Al-Quran, ya, hampir hari-hari kita habiskan bersahabat dengan Al-Quran, bagaimana dengan setelah Ramadan? Masihkah rutin kita membaca Al-Quran? Insyaallah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ya. Kalau rutin, teruskanlah kebiasaan ini. Tidak ada teman yang paling setia dalam hidup ini kecuali Al-Quran. Bersahabat kita dengan manusia
mati kita, selesailah persahabatan itu. Tapi bersahabat kita dengan Al-Quran, maka Al-Quran ini akan menjadi sahabat sejati, teman sejati sampai kelak ketemu Allah. Tuh kebayang Bapak Ibu sekalian, luar biasa dahsyatnya, ya. Kenapa bisa menjadi teman sejati? Karena Al-Quran akan memberikan syafaat bagi para pembacanya yang menghafalnya dan mengamalkannya. Jadi ini luar biasa, ya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran itu kal makbarah, seperti kuburan. Mungkin tidak ada di antara kita yang ingin rumahnya seperti Al-Quran, ya. Bahkan Rasulullah mengatakan barang siapa berpegang teguh kepada Al-Quran, berpedoman pada Al-Quran dan hadisnya, lan tadillu abadan, tidak akan pernah tersesat di muka bumi ini. Ibarat kita mau ke Jakarta Pusat, nggak pernah kita ke Jakarta Pusat, lalu kemudian apa yang kita andalkan? Kita mengandalkan maps, peta, agar tidak tersesat. Nah, kita hidup di muka bumi ini, Allah bekali kita dengan Al-Quran dan hadis agar kita tidak tersesat. Apapun masalah dalam hidup kita, maka bukalah Al-Quran. Sering kadang-kadang kita galau, ya Allah hari ini saya galau ya Rob, banyak hutang, amanah hutang yang belum lunas. Gimana caranya? Salat taubat 2 rakaat, usalli sunnat taubat rakaataini, karena Allah Ta'ala adalah. Lalu kemudian setelah itu mohon ampun, ambillah Al-Quran ini, acaklah Al-Quran ini, lalu katakan kepada Allah melalui Al-Quran ini, ya Allah, hamba ini galau ya Rob, hari ini mau bayar hutang tapi nggak punya duit ya Rob. Kasih hamba satu ayat yang bisa membuat hati hamba tenang ya Rob. Nah, itu kalau bahasanya Ustadz Nasrullah Magdir Rezeki itu garpu tala lah kira-kira. Bahasanya Ustadz Adi Hidayat sama juga, beda-beda kira-kira. Hampir semua guru-guru kita ya memberikan amalan seperti itu, dan ternyata itu memang di zamannya Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah kalau lagi punya pertanyaan, masalah, jawabannya melalui apa? Melalui Al-Quran. Siapa yang ngantarnya? Malaikat. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah, kita hari ini ya Rasulullah sudah wafat, ya Al-Quran sudah ada. Kalau lagi punya masalah, kemana perginya? Ayo jawab. Kemana masalahnya? Ya Allah, aku punya masalah dengan istriku di hari ini ya Rob. Bingung ya Rob, gimana? Kasih aku satu ayat ya Rob yang bisa membuat hatiku tenang. Aku punya masalah dengan suamiku ya Rob. Aku punya masalah dengan anakku ya Rob. Aku punya masalah dengan tetanggaku dan berbagai macamnya. Ambil air wudu, salat taubat 2 rakaat, habis itu kemudian ambil Al-Quran. Ya Allah, kasih aku satu ayat yang bisa membuat hatiku tenang. Ternyata luar biasa. Ramadan mengajarkan pada kita semangat membaca Al-Quran. Nah, hari-hari kita akan menjadi tenang. Tidak ada bacaan yang membuat kita tenang kecuali Al-Quran. Ya, oleh karena itu, ya mudah-mudahan ada gerakan sekarang namanya one day one juz, 1 hari 1 juz. Alhamdulillah di masjid kita ini melalui guru-guru kita, Ustaz Zarkasi dan guru-guru lain, Masya Allah luar biasa. Ya, semangat Al-Quran. Saya tidak melihat di Tangsel ini masjid yang gerakan Al-Qurannya sekeren masjid Villa Inti ini, luar biasa. Jadi mudah-mudahan keberkahan Al-Quran dan menjadi Tuhan kita semuanya. Nah Bapak Ibu, kalau nggak bisa one day one juz, berapa Ustadz? 1 hari minimal 10 ayat lah. Nggak bisa juga one day one ayat, 1 hari 1 ayat. Tapi 1 hari 1 ayat itu kalau ya 1 tahun hampir sama dengan 360-an kan? Itu sama dengan 2 juz kan? Jadi tanpa terasa setiap hari minum obat dan berbagai macamnya. Kalau dokter suruh kita makan obat lalu kita sehat, kita makan nggak kira-kira? Makan. Sekarang Allah perintahkan, ya Allah, kata Allah, Al-Quran inilah sifat obat. Kita baca nggak kira-kira? Nah itu pertanyaannya, tentu kembali kepada kita bersama-sama. Nah mudah-mudahan kita menciptakan keluarga yang bersahabat dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah merupakan obat ketenangan dan berbagai macamnya. Yang kedua yaitu adalah semangat terus, yaitu sholat. Nah sholat ini luar biasa ya. Aqimus sholat ya. Jadi amal yang pertama kali kelak akan dihisab di yaumul akhir adalah sholat. Kalau sholat kita sempurna, maka semuanya akan menjadi sempurna.
Jadi salat itu luar biasa salat. Ya. Jadi aqimus shalah, tunaikan salat. Ya. Hanya 3 kali Allah memanggil kita dalam hidup ini. Panggilan pertama, panggilan apa? Panggilan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan bayangkan suara muazzin di Masjid Raya Pila Inti Persada ini, tapi bayangkan Allah lagi manggil kita, yuk datang ke masjid, umurmu tinggal 1 hari, kamu bernapas tinggal 1 hari ini aja lagi, ayo datang ke masjid, ya aku akan kasih rezeki, aku kasih kebahagiaan dan berbagai macamnya. Tapi tidak jarang kemudian, ya maaf, kita sibuk dengan diri kita masing-masing, ya, minta rezekinya sama Allah, tapi pemilik rezekinya ditinggalkan. Minta sehatnya sama Allah, tapi pemberi kesehatan itu kita tinggalkan. Minta anaknya sama Allah, tapi pemberinya kita tinggalkan. Jadi luar biasa, aqimus shalah. Dan salat itu ada hubungan erat dengan rezeki. Saya selalu kalau ngisi kajian di tempat sebagian saudara-saudara kita yang kelas menengah atas misalnya, itu selalu pertanyaannya, apa sih Ustaz Hendra hubungan antara sholat dengan rezeki? Ya bisnis dia bilang gitu kan, ya gitu. Tapi bagi saya luar biasa, Allah yakinkan kita dalam surat Thaha 132. Apa kata Allah di situ? Wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Bersabarlah kamu wasabir. Kamu tidak perlu tanah tentang rezeki, kata Allah. Nahnu, kami, karena engkau termasuk orang bertakwa. Pertanyaannya sederhana, sholat dulu, rezeki dulu. Ayo jawab. Salat dulu atau rezeki dulu? Salat dulu baru rezeki datang kan? Ibadah dulu atau rezeki dulu? Oh budullah, sembahlah Allah baru kamu dapat rezeki. Takwa dulu atau rezeki dulu? Takwa dulu baru dapat rezeki. Tapi sebaliknya tidak jarang kita mati-matian mengejar rezeki melupakan salat. Mati-matian mengejar rezeki melupakan takwa. Mati-matian mengejar rezeki melupakan ibadah. Ternyata Al-Quran membongkar rahasianya, rezeki itu mudah bagi Allah, ya, gampang bagi Allah kasih ente duit yang banyak macam-macam itu. Tapi syaratnya adalah sholat dulu baru dapat rezeki. Nah, jadi ini keren luar biasa ini. Jadi saya tertarik dengan Mas Budi Harta, seorang pengusaha dulu tukang las, sering saya ceritakan di sini di TV dan di radio. Seorang pengusaha tukang las keliling dari satu komplek, tapi dia amalkan salah satu amalannya itulah utamakan sholat. Mobilnya, truk-truknya itu kalau lewat di jalan tol kita itu tulisan belakangnya utamakan sholat dan selamat. Masya Allah, tempat terbaik di pabriknya di Cikarang itu, pabrik baja itu adalah tempat sholat. Sering masuk di media TV kita beritanya beberapa saat saya lihat, ya. Dan menurut logika berpikir manusia pasti rugi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua karyawan berhenti, semuanya sholat, rugi nggak kira-kira mesin berhenti? Rugi dalam hitung-hitungan manusia. Tapi ternyata Allah tuh memberi rezeki, ada namanya rezeki bi ghairi hisab, tanpa hitungan. Ini menarik, ya. Jadi selalu kita hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan manusia, lunas hutang itu bisa 1 tahun. Tapi bisa nggak dalam hitung-hitungannya bi ghairi hisab tadi 1 bulan lunas? Bisa? Bisa. Itu namanya bi ghairi hisab. Allah antarkan rezeki dengan cara tidak hitung-hitungan. Ada lagi namanya rezeki min haitsu la yahtasib, tanpa diduga-duga. Cereng, tahu-tahu pergi haji poroda, alhamdulillah gitu ya, insyaallah. Dan banyak lagi keajaiban itu. Jadi sholatlah menjadi penting sekali. Nah, jadi jagalah sholat, Allah jaga hidup kita. Jagalah sholat, Allah jaga rezeki kita. Ya, jagalah sholat, insyaallah hidup kita penuh ketenangan. Berat enggak? Berat bagi orang yang tidak yakin akan keajaiban Allah. Tapi menjadi ringan kalau kita menganggap kita butuh Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan semangat sholat di bulan Ramadan itu kita jaga sampai kapan? Sampai kematian kita tiba. Ya. Bayangkan orang-orang di dalam kuburan itu yang sudah meninggal itu, mereka berteriak-teriak kepada Allah yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Farji'na ya Rabb, kembalikan kami ke dunia. Na'malus salihan, kami bikin beramal soleh lagi, kami bikin sholat lagi. Walau 1 rakaat. Kebayang oleh kita kan?
orang yang sudah meninggal itu pingin sholat walau 1 rakaat. Bagaimana dengan kita yang punya waktu 24 jam? Nah, jadi Masya Allah luar biasa. Jadi kalau mati, ya, renung-renungkan lah kira-kira, kalau saya mati nanti apa ya. Jadi yang kita renungkan itu satu, ya, dari mana kita ini berasal? Kita ini berasal dari Allah. Di mana kita berada hari ini? Kita berada di dunia. Hendak kemana kita mau pergi setelah dunia ini? Mau mati. Setelah mati pertanyaan, bekal apa yang kita bawa? Nah itu baru bertanya kita, ya Allah, iya juga kata Sendra ya. Andai kata trek mati, tinggal kita dimandikan orang, dikapani 3 helai kain kapan laki-laki, 5 helai kain kapan perempuan, sudah disolatkan kita. Yang biasanya kita sholat, sekarang kita disolatkan orang. Yang biasanya kita di belakang imam, ya, sekarang kita di depan imam. Nah, sudah dibawa ke kuburan, masukkan 1 kali 2 meter tanah, sudah selesai. Mau sholat lagi nggak bisa, mau sedekah lagi nggak bisa. Sudah selesai. Oh hebat kita dulu, seorang punya pangkat yang luar biasa, kaya, kita digantikan orang kaya baru. Itulah dunia ini. Lalu masihkah kemudian kita menggadaikan sholat kita dengan dunia dan seisinya ini, kalau kemudian semuanya akan ditinggalkan juga? Jadi kuncinya sederhana, aqimus sholat. Nah sholat itu 3 yang harus diperhatikan. Pertama adalah waktunya. Waktu sholat terbaik adalah di awal waktu. Yang kedua, cara sholat terbaik adalah berjamaah. Dan yang ketiga, tempat sholat terbaik adalah di masjid. 3 ini terus, istiqomah saja. Insya Allah keajaiban-keajaiban hidup akan ada. Apa aja tadi? Waktunya di awal waktu. Caranya berjamaah. Tempatnya di masjid. Sudah 3 itu aja, insya Allah penuh keberkahan. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang ketiga apa yang harus kita jaga, yaitu sedekah. Ya, Ramadan itu luar biasa semangat kita bersedekah. Nah, bagaimana setelah Ramadan? Nah saya teringat di dalam surat Fatir ayat 29 itu diceritakan ada 3 amalan yang bisa membuat bisnismu tidak akan pernah merugi, hidupmu tidak akan pernah merugi, pekerjaanmu tidak akan pernah sia-sia. Apa 3 amalan itu? Ada yang tahu? Saya kasih gocap 50.000 pagi. Ada nggak dia? Ada. Nah, udah lama ngasih berkah Masjid Raya Pilinti. Ada yang tahu? Surat Fatir ayat 29 ada 3 amalan membuat bisnismu tidak merugi. Angkat tangan cung. Ibu-ibu boleh? Wah ini lupa kali kajian gitu ya. Ada adik kecil boleh juga, besar juga boleh. Masuk kantong lagi. Ada 3 amalan. Masih ingat ya? Surat Fatir ayat 29. Yang pertama adalah yatluna kitaballah, rajin baca Al-Qur'an. Yang kedua, aqamus shalah, rajin salat. Dan yang ketiga, yaitulah rajin bersedekah. Maka di ujung ayat itu dikatakan, kalau 3 itu kamu amalkan, maka tijaratan lan tabur, bisnismu tidak akan pernah merugi. Insyaallah luar biasa ya, keren ya. Jadi amalan sederhana aja tuh. Dan itu saya mencoba juga belajar untuk mengamalkannya. Jadi setiap hari itu 3 itu aja, fokus 3 itu deh. Ya. Apa tadi? Rajin baca Quran. Minimal 10 ayat deh, kalau nggak sempat banget 1 juz gitu. Udah. Ya. Yang kedua adalah rajin sholat, dimanapun sajalah berada. Karena kalau kita dekat dengan Allah itu mudah bagi Allah memberinya. Tapi kalau kita jauh dari Allah, kita akan kehilangan segala-galanya dari Allah. Yakin seyakin-yakinnya. Ya. Yang ketiga adalah sedekah. Dan sedekah ini Masya Allah luar biasa. Air yang sehat itu air mengalir atau tidak mengalir? Mengalir. Kenapa dia mengalir? Karena dia sehat, tidak ada penyakit, tidak ada nyamuk dan berbagai macamnya. Nah, ekonomi yang sehat, ekonomi mengalir, cash flow, dapat berbagi sebagiannya. Terus Masya Allah luar biasa. Jadi sedekah itu bukan karena kita punya banyak, ya, tapi karena kita merasa bahagia menjadi jalan kebaikan itu. Coba bayangkan, ciri orang bertakwa yang Ramadan yang diterima oleh Allah itu adalah, salah satunya adalah alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra, surat Al-Imran, yang rajin bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Dalam keadaan lapang, kenapa kami diperintahkan sedekah Ustaz? Agar kita tambah kaya. Ada nggak orang ceritanya dia sudah kaya, rajin dia sedekah lagi, tambah miskin tambah kaya dia? Tambah kaya. Orang sudah susah,
malas bersedekah. Ya. Kira-kira tambah kaya tambah miskin. Jadi masya Allah luar biasa. Sehingga menarik bagi kita. Kenapa di situ dikatakan fisarra wa dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit. Ustadz, aku dalam keadaan sempit Ustadz. Kenapa disuruhkan bersedekah? Agar kita keluar dari kesulitan. Masih ingat, saya kemarin pulang kampung. Setiap pulang kampung itu, orang-orang di kampung itu masya Allah luar biasa. Mungkin duit dia nggak punya, tapi dia punya buah-buahan, punya apa? Kelapa, macam-macam. Bawalah dikasih. Bayangkan, sampai-sampai nggak punya uang pun dia masih mau bersedekah. Itulah yang dilukiskan Allah dalam Al-Quran, itu adalah dalam keadaan sulit pun dia diperintahkan untuk berbagi. Boleh jadi itulah yang mengantarkan dia menjadi bekal di alam kubur, di surga, dan berbagai macamnya. Nah, berapa balasannya? Al-Baqarah menjawabnya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habba. 1 jadi 7, 7 100, 700 kali lipat. Nah, lalu apa manfaat lagi? Menolak bala dan berbagai macamnya. Sudah sering kita kaji di kajian ini, saya pikir tidak perlu kita ulang lagi, dan semangatlah terus ya. Jadi awalnya pagi subuh seperti ini sedekah, merem aja lah. Allah pun meram juga, insya Allah memberikan pada kita, artinya masya Allah. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah menjadi saksi kita bersedekah. Kenapa? Allahu sami'un basirun. Allah maha melihat, Allah maha dengar. Sudahlah, 2L aja, lakukan, lupakan. Apa tadi? 2L, lakukan, lupakan. Itu yang bikin hati kita tenang. Jadi cukup wa kafa billahi syahida. Ya Allah, cukuplah engkau menjadi saksi aku bersedekah ya Rabb. Bismillah. Terima ya Rabb bersedekah kau. Merem aja lah insyaallah. Dan yang ketiga, apa yang bisa kita teruskan? Yaitu kebiasaan baik menahan amarah. Ini berat kadang-kadang gini. Ramadan itu kita kalau memarah, kita jadi marah nggak? Nggak jadi marah kan? Karena ciri orang bertakwa yang Ramadannya terima itu adalah wal kaziminal ghaiza, mampu menahan amarah. Sebab persoalan semua di dunia inilah karena marah tadi. Ya. Wajar kemudian saya sering ceritalah sama bapak ibu sekalian, ya, berulang-ulang saya ceritakan ini. Ada seorang pengusaha baru beli mobil, mobilnya dikirim ke rumah, di rumah ada anak kecil yang sedang bermain-main. Karena mobilnya baru, anak kecilnya penasaran, dia coretlah pakai paku, cereng. Ayahnya pulang dari kantor, lalu kemudian kata anaknya, ayah kemari, aku ingin lihatkan lukisan terindah di hari ini. Kira-kira kalau kita di posisi ayah ini, yang terbayang oleh kita mobil baru yang belum lunas atau anak darah daging kita? Jawab. Mana yang kita bayangkan pada saat itu? Semua kita mungkin membayangkan mobil baru yang belum lunas. Anaknya lalu dia bilang, ya Allah nak, kamu nak terlalu, nak ini mobil belum bayar macam-macam. Diambillah pot bunga di samping mobil tadi, dia pukulkanlah ke tangan anaknya. Singkat cerita malam hari anaknya panas, panik, dia bawa ke dokter sama istrinya. Lalu kata dokter, maafkan saya ibu dan bunda, kami nggak bisa bantu. Kenapa nggak bisa bantu? Karena ada racun dari bunga tadi, duri tadi yang sudah menular di tangannya. Satu cara yang bisa kami lakukanlah, tangan anak ini harus diamputasi, harus dipotong. Lalu ketika anaknya sudah siuman, bangun dari tidurnya setelah tangannya dipotong, dia bilang sama ayah dan maknya, ayah, mak, maafin adik ya, yang bikin mobil ayah baret. Tapi boleh nggak satu ya, permintaan adik, boleh nggak kembalikan tangan adik semula seperti semula. Ayah emaknya cuma nangis, mobil baru bisa dibeli, tapi tangan anak nggak bisa dibeli lagi. Wajarlah kalau kemudian Al-Quran memberikan ukuran bahwa orang yang hebat, orang bertakwa itu yang Ramadan yang terima adalah wal kadhiminal ghaiza, mampu menahan amarah. Tak berapa banyak, ada juga saya baca beberapa media hanya rebutan baju, warna baju, abang adik itu bisa berantem dan kemudian satu meninggal di antara keduanya, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Sudahlah, ketika marah Rasulullah mengajarkan pada kita, ketika marah kalau lagi berdiri maka duduk, kalau lagi duduk masih marah juga maka berbaringlah, atau yang paling cepat ambillah air wudhu. Maka itulah cara yang diajarkan Rasulullah agar kita cool down, turun marahnya. Yang berikutnya adalah memaafkan kesalahan orang lain, wal afina 'anil nas. Ini berat.
pintu pembuka rezeki itu adalah menjalin tali silaturahim. Lalu kita tanya, Ustadz, aku ini sudah usaha Ustadz 24 jam nggak kerja terus, tapi kok rezekiku segini-gini aja, Tat. Oh, renungkan sholat dah bagus, sedekah dah bagus, baca Quran dah bagus. Oh, ternyata ada orang yang masih terzolimi, ada orang kita putuskan tali silaturahimnya. Padahal Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa mereka? Tiga kali itu. Qati'un, yang memutuskan tali silaturahim. Berapa hari dihalalkan bagi kita untuk mendiamkan saudara kita? 3 hari 3 malam. La yahillu lil muslim an yahjura akhahu. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya paling banyak 3 hari 3 malam. Maka kuncinya sederhana, muliakan, bahagiakan, muliakan, bahagiakan. Buat orang tersenyum, masuk masjid, assalamualaikum, apa kabar Bapak, sehat? Datang ke kantor, apa kabar Pak Satpam? Alhamdulillah, sehat. Tersenyum dia, pintu rezeki kita terbuka nggak? Buka. Keajaiban rezeki kita akan terbuka. Tapi kita datang jutek, bla 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 gitu, jadi pintu rezeki juga tertutup. Jadi renungkanlah. Karena di Al-Quran itu jelaskan, duribat alaihimuz zillah, akan ditimpa kehinaan. Siapa mereka yang memutuskan tali silaturahim? Oleh karena itu, cuman bayangkan 2 aja lah. Kalau saya mati duluan, ya, berarti saya bergelimang dosa dong. Kalau dia mati duluan, maka apa yang terjadi? Kemana saya minta maaf? Nah, bayangkan itu aja. Masa saya ke kuburan dia? Gak bisa. Sudahlah. Al-Quran mengajarkan berlapang dada, mohon maaf. Wal afina anin nas. Di situ bukan katanya tidak minta maaf, tapi memberi maaf. Menarik ya, istilah Al-Quran tidak minta maaf, tapi memberi maaf. Nah, di situ tidak perlu kau minta maaf, sudah aku maafin. Oh, ya Allah, luar biasa. Nah, yang terakhir yaitu bertaubat sebelum kematian. Artinya kalau punya salah itu segera bertaubat. Yang paling mahal dalam hidup ini adalah taubat. Jadi saya pesan untuk diri saya dan banyak jamaah haji yang akan berangkat haji ini atau umroh ya. Niatnya cuma 2 lah pergi haji dan umroh itu. Apa niatnya? 1 yaitu apa? Minta taubat sama Allah. Yang kedua, kehidupan yang lebih baik. Ada yang berangkat haji tahun ini di masjid kita? Ada ya? Alhamdulillah, insyaallah. Saya juga insyaallah sama istri akan berangkat juga, tapi tanggal 30 kalau sama ada plus insyaallah. Sama-sama berdoa sehat, selamat. Yang belum, saya doain mudah-mudahan Allah izinkan juga untuk bisa berangkat haji tahun ini. Nah, saya pikir itu, dan yang termahal dalam hidup itu adalah taubat. Semahal apapun tidak bisa beli taubat. Ada cerita 2 orang berteman. Dia kata temannya, "Bang, taubatlah kau Bang." Dia bilang. Apa kata temannya? "Bro, tunggu 40 tahun nanti umurku, kau ingatkan aku lagi." Ternyata habis keluar dari rumah, dia nyetir ya, tabrakan. Kira-kira harus nunggu 40 tahun nggak? Tidak. Begitulah kehidupan. Jadi jangan pernah menunda taubat, jangan pernah pula menunda amal. Nah, kadang-kadang kita mau beramal, nanti aja lah beramalnya, tak tahu mati. Dan beramal lagi. Jangan pernah menunda amal, jangan pernah pula menunda taubat. Karena itulah yang termahal dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan sudah bertaubat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih. Kalau ada beberapa pertanyaan silakan. Kalau tidak cukup, alhamdulillah. Karena jam 9 saya juga terjadwal lagi ke Cakung, mau ngisi walimatus safar haji. Jadi memang sekarang sudah orang banyak berangkat haji. Ya, insyaallah. Jadi dari sini pulang ke Logoso siap-siap lagi berangkat ke Cakung. Cakung itu 1,5 jam ya. Ada pertanyaan silakan. Cukup? Wah, alhamdulillah, senang saya kalau sudah cukup. Jelas ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah Bapak Ibu sekalian apa yang kita sampaikan di hari ini. Ada bisa nggak meringkas? Saya kasih 50.000. Nah, apa saja yang harus kita jaga nilai-nilai tadi? Gocap. Ibu-ibu biasa pintar meringkasnya. Jadi ibu boleh. Apa saja yang kita jaga setelah nilai-nilai tadi? 1, oke. Angkat tangan dong, Cung. Ya. 1. Terus. Terus? Yang kedua apa? Sholat. Sholat. 3. 4.
apa menjaga, menahan amarah. Lalu kemudian memaafkan. Terakhir taubat. Ya dah, gak apa-apa deh, biar berkah. Daripada saya nanti membawa uang lagi ke cakung. Baik Bapak Ibu sekalian, senang sekali ketemu Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, alhamdulillah lama nggak jumpa ya, karena waktunya juga kadang-kadang. Dan alhamdulillah senang sekali, dan sama-sama saya juga mohon maaf lahir batin, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kesehatan, keselamatan dalam ibadah haji ini insyaallah. Dan bersama istri insyaallah kami akan berangkat tanggal 30 itu Mei ya, itu sudah masuk. Biasanya memang rata-rata ONH Plus itu di ujung ya, dan Tangsel kalau tidak salah saya berangkat pertama reguler tanggal 3 ya, 3 tempat 3 ya. Satu doa terbaik. Jadi saya sering bertanya ya, haji dan umroh itu bukan karena banyaknya harta kita. Sebanyak apapun harta kita, ya, sekaya apapun kita, kalau Allah belum manggil, nggak jadi. Tapi sebaliknya, sedikit apapun harta kita, tapi kalau Allah sudah manggilnya, nggak ada jalan untuk kemudian menolaknya. Lalu apa pelajarannya Ustaz Hendra? Teruslah berdoa pada Allah. Doanya sederhana, ya Allah izinkan saya dan keluarga atau istri untuk bisa menyempurnakan rukun Islam berhaji. Itu saja doanya. Apa tadi doanya? Izinkan. Siapa yang ngasih izin? Allah. Berdoalah terus sampai suatu saat kita mengangkat tangan, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Hanya 3 kali Allah memanggil. Panggilan pertama apa tadi? Panggilan azan, sholat. Panggilan kedua, panggilan haji, kita jawab labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Panggilan ketiga, panggilan kematian. Pertama, kedua masih bisa tolak menolak. Itu menarik bagi saya. Yang panggilan kedua itu haji itu, walillahi 'alan nasi hajjul bait, itu man istata'a, yang mampu. Tapi diteruskan oleh ayat itu apa? Ada yang tahu? Barang siapa yang ingkar, ketahuilah bahwa Allah ghaniyun, Allah kaya. Di situ menarik tuh. Aku nggak mampu, gua mampu. Kata Allah, gua kaya, kata Allah. Gua nggak butuh ente kira-kira duitnya kira-kira. Jadi itu artinya butuh izin saja kepada Allahnya kira-kira. Nah, berkah semua. Ayo angkat tangan kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan semuanya yang berangkat haji mabrur, yang ingin berangkat haji Allah izinkan dan mudahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbana saghiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Rabb. Dosa yang kami sengaja maupun dosa tidak kami sengaja. Amin ya Allah. Dosa kecil maupun dosa besar kami ya Rabb. Allahumma ya Rabb, beri kami kesempatan untuk bisa bertobat sebelum ajal kematian menghampiri kami. Kesempatan untuk bisa bertobat sebelum tubuh kami diikatkan dengan kain kafan ya Rabb. Satu kebahagiaan dalam hidup ini ya Rabb. Sebelum kematian kami tiba, Kau ampunkan semua dosa dan kesalahan kami ya Rabb. Allahumma ya Rabb ya Razzaq ya Ghani ya Al-Mughni ya Zuquwatil Matin, urzuqna ya Rabb rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan min kulli makan, min kulli jihad, min haitsu la yahtasib. Ya Allah, titipkan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah untuk kami dan keluarga. Cukupkan hanya yang halal bagi kami dan keluarga. Jauhkan kami dari makan harta yang Kau haramkan ya Rabb. Warzuqna wa anta khair raziqin. Ya Allah, muliakanlah kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami dunia dan akhirat. Andai kata hari ini Kau pertemukan dunia ini, satu harapan kami pertemukan kami kembali kelak di surgamu. Jauhkan kami dari api neraka-Mu ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kami rindu ya Rabb untuk bisa berhaji, berumrah ke rumah-Mu ya Rabb. Izinkan kami ya Rabb, panggil kami sekeluarga ya Rabb untuk bisa berhaji, berumrah ke rumah-Mu ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jadikanlah negeri kami Indonesia ini Rabb negeri yang baldah thayyibah rabbun ghafur, di mana para pemimpinnya taat padamu ya Rabb, sayang pada kami rakyatnya Rabb. Jauhkan kami dari fitnah adu domba di antara kami sesama anak negeri ini Rabb. Allahumma ya Rabb, jika kami meninggal ya Rabb, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertaubat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana hatimna bi husnil khatimah wa la tahtimna bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih Bapak Ibu sekalian, berkah selalu. Mudah-mudahan kita semua sehat. Insyaallah kita ketemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, itu ya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini ya. Semuanya sehat dan berkah. Amin. Pak. Kalau ada semuanya, tapi kalau mau sedekah, zakat, wakaf dan sholat, ayo dan pada. Yuk. Kalau ada semuanya dalam masjid dan masjid, ada. Oh itu.